Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nusridan Humam dengan NPM 23759003. Di sini saya ingin membuat video penjelasan tentang sebuah yang berjudul penulisan artikel ilmiah, yang mana yang saya buat ini untuk memperbaiki nilai bahasa Inggris saya. Oke, masuk ke materi, yaitu penulisan artikel ilmiah. Kita harus mengerti dulu apa itu pengertian artikel ilmiah. Nah, di sini ada menurut definisi Suyitno. Nah, jadi artikel ilmiah ini adalah karya tulis yang dimaksudkan untuk menerbitkan dalam rangkaian artikel atau jurnal dan ditulis sesuai dengan tata cara penulisan ilmiah yang berlaku untuk kaidah ilmiah. Nah, ini tadi menurut Suyitno. Sedangkan menurut Brotowijoyo, menurut Brotowijoyo, pengertian artikel ilmiah diartikan sebagai karya ilmiah adalah karya ilmiah. Menurut Brotowijoyo, pengertian artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmiah yang merepresentasikan fakta-fakta umum dan ditulis dengan metode penulisan yang baik dan benar. Nah, tadi di atas adalah pengertian tentang karya ilmiah. Kemudian karya ilmiah itu memiliki fungsi, yaitu ada berupa teks, kemudian ada berupa rujukan, sumber peningkatan ilmu pengetahuan, penyebar luasan ilmu pengetahuan. Nah, dari struktur artikel ilmiah juga itu ada yang pertama judul, kemudian nama penulis dan alamat email, kemudian abstrak, pendahuluan, teori dan mode, hasil dan pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, dan 8 yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, kemudian abstrak. Nah, abstrak itu hendaknya 150 sampai 200 kata. Abstrak hendaknya secara jelas memuat latar belakang masalah, tujuan, teori dan metode. Nah, temuan atau kepioniran gagasan dan simpulan utama. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu adalah memuat hasil penelitian awal, pembahasan masalah, rumusan dan tujuan penelitian, serta manfaat hasil riset. Nah, kemudian juga pendahuluan itu adalah seluruh tulisan yang bukan berasal dari ide penulis. Wajib disebutkan sumber kutipannya dan ditulis dengan aturan pengutipan. Kemudian ada tinjauan pustaka. Metode itu adalah teori. Bagaimana ini memuat teori yang digunakan untuk dalam penelitian. Nah, jadi teori ini bisa berupa referensi pendapat para ahli yang diambil dari berbagai sumber sahih secara ilmiah. Di antaranya ada jurnal, kemudian ada buku, artikel di media massa, tesis, dan disertasi. Kemudian kalau misalkan diperlukan lagi, dapat diberi penjelasan lanjut mengenai materi yang dibahas. Kemudian ada yang namanya metode itu adalah bagian penjelasan penelitian yang dilakukan serta dilengkapi dengan uraian tentang bahan, peralatan, dan tata laksana yang digunakan dalam melakukan analisis ataupun penelitian. Kemudian ada hasil dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini dituliskan dalam bentuk ringkasan, dan jika diperlukan itu bisa diberikan nomor urut setiap paragrafnya. Kemudian ada daftar pustaka, yang mana daftar pustaka ini mengacu pada APA Style of Citation. Nah, penerapan gaya ini juga bisa dilakukan melalui fitur reference yang terdapat pada Microsoft Word. Terus untuk mengakses artikel ilmiah itu ada Google Scholar, kemudian ada Sinta, kemudian ada Garda Rujukan Digital atau Garuda. Kemudian ada beberapa contoh yang mungkin yang tidak bisa saya tampilkan di sini karena keterbatasan device. Mungkin ya sekian dari saya, sedikit ringkasan penjelasan dari penulisan artikel ilmiah. Saya Alvin Nusridan Humam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.